Kita akan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Puji syukur kami persembahkan ke hadapan hadirat Allah Bapa kami. Engkau Allah kami yang baik, yang kasih setianya tidak berkesudahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saat ini kami dapat kembali bisa menerima kebenaran firman Tuhan, ini karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang tetap berlaku atas kami, dan kami tetap memerlukan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dinyatakan di dalam kami menyambut firman Tuhan, mulai dari hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Karuniai kami dengan roh hikmat dan kuasa, agar hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan dengan adanya penyertaan kuasa dari urapan roh Tuhan, melalui penderitaan firman Tuhan, dapat mengerjakan pemulihan-pemulihan, pembaruan-pembaruan bagi kehidupan kami sekalian, mulai dari hamba-Mu pribadi sampai semua yang mendapat kesempatan untuk mendengar. Dan kami mohon kuasa Roh-Mu Tuhan menyertai atas hamba-Mu dengan segala kekurangan keterbatasan ini. Kami percaya Roh-Mu yang tidak terbatas, yang sanggup untuk memberkati seberapa banyak jiwa-jiwa yang mendapat kesempatan untuk mendengar. Dengan pertolongan Roh Tuhan, dapat mengerti firman Tuhan, dapat menerima firman Tuhan, dapat melakukan firman Tuhan, sehingga diberkati oleh Tuhan melalui firman yang disertai kuasa Roh Kudus. Kami persembahkan doa ini ke depan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita mendapat kesempatan yang dari Tuhan yang bisa kita pergunakan untuk kita bisa menerima firman Tuhan kembali. Atas semuanya ini, segala hormat, kebesaran, kemuliaan kita persembahkan hanya bagi Dia saja. Pada kesempatan yang lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan untuk pagi hari ini saya akan menyampaikan bagian firman Tuhan khusus yang menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Kita akan baca lebih dahulu ayat firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, pada ayat ini mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan ini memang harus kita ketahui, harus kita sadari, harus kita percayai bahwa Allah itu turut bekerja. Biarpun Allah itu sudah bekerja dalam menciptakan langit bumi bersama dengan isinya, ya di sana dikatakan dalam kitab Kejadian pasal pertama, bahwa pada mulanya Allah itu menciptakan langit bumi, roh Allah melayang-layang dan Allah berfirman. Memang Allah Tritunggal sudah berkarya dalam menciptakan langit bumi bersama dengan isinya. Tetapi kehidupan manusia yang dicipta oleh Allah, dicipta menurut gambar dan rupa Allah, tetap memerlukan Allah itu turut bekerja. Tuhan Yesus sendiri mengatakan Allah
bekerja dan aku tetap bekerja sampai sekarang ini. Tentunya pernyataan Tuhan sampai sekarang itu berarti sampai sekarang di waktu Tuhan Yesus berada di bumi, tetapi pengertian sekarang itu juga sampai sekarang, di mana kita ada, ya bahkan sampai seterusnya. Di antaranya Tuhan Yesus sendiri mengatakan bekerja menyertai murid-muridnya sampai akhir zaman. Dan di sini dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan kalau kita perhatikan pada ayat-ayat di atasnya, segala sesuatu yang dimaksudkan termasuk penderitaan-penderitaan yang dialami oleh umat ketebusan Tuhan. Penderitaan-penderitaan yang dialami oleh ciptaan Tuhan. Kita akan baca ayat di atas, ayatnya yang ke-21 dan 22. Tapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Kita tambah ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ya, di ayat-ayat yang kita baca ini menyatakan bahwa segala makhluk mengeluh sampai sekarang ini, dan keluh kesahnya itu di sini digambarkan bagaikan perempuan yang sakit bersalin. Banyak ayat dalam firman Tuhan yang menyatakan bahwa penderitaan, kesengsaraan, keluh kesah itu digambarkan bagaikan perempuan yang sakit bersalin. Dan tentunya kalau digambarkan bagaikan perempuan sakit bersalin, ini suatu penderitaan, suatu kesengsaraan, suatu keluh kesah yang tidak dapat ditunda, yang tidak dapat dibatalkan. Karena kalau perempuan itu sakit bersalin, bagaimanapun penderitaannya, bagaimanapun sakitnya, maka tetap harus diteruskan untuk melakukan persalinan. Ya, itu sebabnya dalam banyak ayat firman Tuhan menyatakan kesengsaraan, penderitaan, keluh kesah itu digambarkan bagaikan sakitnya perempuan yang sakit untuk bersalin. Tetapi kita harus menyadari, harus mengetahui dalam semuanya ini, dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, dalam keluhan-keluhan yang tidak terkatakan, kita tidak dibiarkan sendiri. Allah yang sudah bekerja menciptakan langit bumi bersama isinya, Allah itu tetap turut bekerja. Dan pekerjaan Allah dalam segala sesuatu penderitaan yang kita alami, itu bisa dalam bentuk Tuhan itu menguatkan, bisa dalam bentuk Tuhan itu
memberikan kemenangan, bisa dalam bentuk Tuhan itu membukakan jalan keluar. Ya, ini Allah turut bekerja yang bisa kita rasakan. Sebab kalau Allah itu tidak turut bekerja, tentunya kita tidak mampu menghadapi, karena kita manusia ini, biarpun oleh firman Tuhan dikatakan bahwa kita ini yang dikatakan menerima karunia sulung roh. Tetapi manusia kita ini kan lemah, manusia kita ini terbatas. Dan kalau Allah itu turut bekerja dengan karunia sulung roh yang dikaruniakan kepada kita, maka kalau pada kita ada roh Allah, Roh Kudus yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, roh itu juga akan menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Artinya Roh Kudus itu adalah roh kebangkitan yang di dalamnya ada kuasa membangkitkan. Kuasa membangkitkan itu berarti kuasa memberi kemenangan. Karena kebangkitan itu berarti juga kemenangan. Sebab kalau Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati, maut tidak bisa menahan di dalam kematian. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu menang. Bahkan firman Tuhan menyatakan bahwa maut itu adalah musuh terakhir yang ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Dengan bukti dia bangkit. Dan tentunya kalau maut itu merupakan musuh terakhir dalam suatu peperangan, musuh terakhir itu biasanya musuh yang terbesar, musuh yang terkuat. Ya, kalau dalam suatu peperangan yang seringkali ditampilkan di medan perang paling depan, tentunya prajurit-prajurit ya yang pangkatnya lebih rendah dan komandannya, panglimanya, jenderalnya memberi komando dari belakang. Tetapi kalau prajurit-prajurit yang ditaruh di depan itu sudah tidak kalah, tinggal panglimanya, tinggal jenderalnya, tinggal pimpinannya yang harus dihadapi. Apakah jenderalnya itu tetap mengadakan perlawanan atau mengambil kebijakan untuk mengadakan perundingan damai. Nah, maut itu, ya kerajaan maut itu ya dikatakan kerajaan ya memang ada kuasanya. Dan penguasanya itu juga sudah ditaklukkan, sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Itu merupakan musuh terakhir, dan kita harus meyakini bahwa musuh-musuh yang lebih kecil yang kita hadapi juga Tuhan turut bekerja memberikan kemenangan bagi kita. Firman Tuhan mengatakan syukur kepada Allah yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah itu memberikan kemenangan bagi kita. Ya, dan kalau kita ini bisa menang atas segala pergumulan, bukan karena kita ini yang kuat, tetapi karena Allah yang memberikan kemenangan. Dan firman Tuhan juga mengatakan, semoga Allah sumber damai sejahtera segera menaklukkan iblis di bawah kaki kita. Kalau kita ini bisa menang atas iblis dalam segala bentuk, dalam segala daya upayanya, itu karena Allah sumber damai sejahtera yang mengaruniakan
kemenangan bagi kita. Dan pada ayat yang lain, ayat 26 di bagian ini mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, jadi karena beratnya keluh kesah yang kita hadapi, sampai seringkali mulut itu tidak sanggup lagi mengucapkan bagaimana beratnya. Dan di sini kita melihat bahwa Allah melalui kuasa Roh-Nya turut bekerja untuk membantu kelemahan-kelemahan kita. Berarti memberikan kekuatan. Ya, karena memang kita manusia ini kekuatannya sangat terbatas, hikmatnya sangat terbatas. Tetapi Roh Allah, di dalamnya ada hikmat Allah, yang hikmat dan kekuatannya, kuasanya itu tidak terbatas. Dan pada ayat ini juga dinyatakan bahwa Allah itu turut bekerja melalui Roh-Nya untuk mengangkat doa kita itu naik ke hadirat Allah Bapa di dalam surga. Ya, puji Tuhan. Dan kalau Allah ini turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Allah turut bekerja di sini bagi setiap kehidupan yang mengasihi Dia, yang mengasihi Tuhan. Dan kalau kehidupan kita ini dituntut untuk mengasihi Tuhan, karena Tuhan itu yang lebih dahulu mengasihi kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah yang dinyatakan melalui Allah itu mengorbankan anaknya berupa pemberian yang tidak mungkin bisa diberikan oleh manusia siapapun. Karena buktinya itulah kehidupan yang kekal. Sebab firman Tuhan mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa itulah maut. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa, mestinya semua orang itu akan mengalami kebinasaan. Tetapi melalui kasih Allah yang mengorbankan anaknya, kasih Allah itu untuk membedakan kehidupan orang yang mempercayai Allah, mempercayai firman Allah, mempercayai anak Allah, dipindah dari maut kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Dan firman Tuhan juga menyatakan bahwa kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan di dalam kehidupan kita. Mestinya kehidupan manusia ini tidak ada kasih. Karena kasih itu berasal dari Allah. Dan firman Tuhan yang mengatakan Allah adalah kasih. Allah itu yang mula-mula mengasihi kehidupan kita. Sehingga dengan kekuatan kasih dari Allah melalui Roh Kudus yang dicurahkan di dalam hati kita, kita ini akan dimampukan oleh Tuhan untuk bisa mengasihi Tuhan, untuk bisa mengasihi
Allah. Dan Tuhan Yesus berfirman, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi Allah, ia harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi mengasihi Allah, mengasihi Tuhan itu tidak hanya sekedar pernyataan, tidak hanya sekedar perasaan. Ya memang yang namanya kasih itu bisa dalam bentuk perasaan, bisa dalam bentuk ucapan, perkataan, pernyataan. Tetapi kalau firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang mengasihi Allah, ia harus menurut perintah-perintahku. Jadi mengasihi Allah, mengasihi Tuhan itu dibuktikan dengan menurut perintah-perintah Tuhan. Dengan menurut firman Tuhan. Dan dengan segala keterbatasan kita, dengan segala ketidakmampuan kita, tentunya kita ini tidak mungkin bisa melakukan firman Tuhan. Tidak mungkin bisa melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu merupakan kehendak Roh. Sedangkan dalam kehidupan kita ini sudah ada ya yang seringkali memenuhi, menguasai kehidupan kita, itulah hawa nafsu daging. Dan kehendak daging itu berlawanan dengan kehendak Roh. Di mana kalau kehendak Roh itu menghendaki untuk kita ini mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya. Sedangkan kehendak daging yang sudah tertanam dalam kehidupan manusia itu cenderung untuk melawan yang menjadi kehendak Tuhan, cenderung melawan akan firman Tuhan. Sehingga tanpa kekuatan kasih Allah melalui Roh Kudus yang dicurahkan dalam hati kita, mustahil kita ini bisa mengasihi Tuhan dengan menurut perintahnya. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong, Roh yang mengajar kita untuk kita bisa mengerti firman Tuhan, mengajar kita untuk kita ini bisa mempercayai firman Tuhan, Roh yang mengajar kita untuk kita ini bisa memegang firman Tuhan. Roh Kudus itu juga yang mampu mengingatkan kita akan firman yang telah kita dengar. Sudah banyak firman yang kita dengar. Dan tentunya kita tidak bisa mengingat firman itu hanya dengan cara kita hafal. Ya memang lebih baik kalau kita ini bisa menghafal. Kita membaca, kita mendengar, kita menghafal. Tetapi kalau firman Tuhan itu hanya kita hafalkan, tidak dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka seringkali firman yang sudah dihafalkan itu bisa kita lupa. Apalagi kalau bagian firman Tuhan yang menyatakan bahwa kita mengikut Tuhan itu harus menyangkal diri dan pikul salib. Seringkali lupa akan firman Tuhan yang menyatakan
bahwa sebagai pengikut Tuhan harus menyangkal diri dan pikul salib. Dan itu juga sudah terjadi atas murid-murid. Tuhan sudah memberitahu, ya bahkan berkali-kali Tuhan sudah menyatakan bahwa anak manusia itu akan dianiaya, menderita, sengsara, sampai mati di kayu salib. Tetapi pada saat yang diucapkan oleh Tuhan itu terjadi, di mana Tuhan Yesus menghadapi penganiayaan sampai mati di kayu salib, nyatanya banyak dari antara murid-muridnya yang tidak ingat, yang tidak mengerti. Kemudian Tuhan juga sudah mengatakan pada hari yang ketiga, aku, Tuhan Yesus, akan bangkit kembali. Tapi nyatanya pada waktu Tuhan Yesus betul-betul sudah bangkit, apa yang dikatakan itu terjadi, nyatanya banyak dari antara murid-murid yang tidak percaya, walaupun sudah ada yang menyaksikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka tidak percaya, tidak bisa mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus akan mengalami aniaya, penderitaan sampai mati, tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit. Nah, untuk itu, supaya kita ini bisa mengingat firman Tuhan, perlu pertolongan Roh Tuhan untuk mengingatkan kehidupan kita. Roh Kudus itu juga roh kebenaran yang berkuasa menuntun kehidupan kita ke dalam seluruh kebenaran Tuhan, ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus itu roh yang menuliskan firman Tuhan itu dalam loh hati kita. Ya, sehingga dengan adanya kasih Allah yang dicurahkan dalam hati kita melalui Roh Kudus, ya, kasih Allah yang diberikan dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan kita, itulah yang memampukan kita untuk bisa mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya. Dan yang lebih luar biasa lagi, kalau kita ini bisa mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya, Tuhan itu turut bekerja, Tuhan itu pasti datang dan diam dalam setiap kehidupan kita. Dan di sini dikatakan bahwa Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ya. Jadi kalau Allah itu adalah Allah yang baik, tentunya kebaikannya itu sungguh besar. Kebaikannya itu sungguh luar biasa. Kalau sedikit saya simpulkan kembali dari bagian yang sudah saya sampaikan. Allah yang baik turut bekerja melalui Roh-Nya, bisa juga membantu doa kita untuk naik ke hadirat Bapa di surga. Roh Allah melalui Roh-Nya bekerja untuk memberikan kemenangan bagi kita dalam segala pergumulan. Allah turut bekerja melalui Roh-Nya untuk memberikan kekuatan. Dan masih banyak hal lain yang kita perlukan. Allah itu turut bekerja melalui Roh-Nya. Dan dari bagian yang sudah saya sampaikan itu yang menyangkut yang kita perlukan di dunia ini. Baik doa kita dikabulkan, baik itu kekuatan. Kekuatan itu bisa kekuatan fisik, bisa kekuatan iman. Dan itu mutlak kita perlukan. Kalau Tuhan
berfirman kepada Yosua untuk melanjutkan kepemimpinan, memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Di kitab Yosua pasal pertama, di sana berkali-kali dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, itu memang sangat kita perlukan. Kekuatan hati, kekuatan iman tidak menjadi tawar. Kekuatan kuasanya yang memberikan kemenangan. Karena Roh Kudus itu roh kebangkitan yang memberikan kemenangan. Itu semua pekerjaan Allah yang kita perlukan, yang Tuhan memang janjikan untuk Allah itu turut bekerja. Tetapi kalau kita teruskan membaca di ayat 29 sampai ayat yang ke-30, di sini pekerjaan Allah untuk mengerjakan kebaikan itu sungguh luar biasa, melebihi dari yang kita perlukan di dunia ini. Kalau kehidupan itu bisa mendapatkan pertolongan di dunia ini, banyak juga yang bisa melakukan mungkin tanpa Tuhan, bisa menang dalam pergumulan mengatasi permasalahan. Walaupun itu tetap kita perlukan, tetapi kalau kita perhatikan pada ayat 29 dan 30, di sini ada pekerjaan Allah yang baik, yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Saya baca ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga dipermuliakan. Nah, inilah kebaikan yang Allah kerjakan, ya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia siapapun. Hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Di mana kebaikan yang Allah kerjakan untuk terjadi atas kehidupan kita, kita ini dijadikan serupa dengan gambaran anaknya sendiri. Ya, memang manusia pada waktu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi karena manusia itu telah jatuh dalam dosa, kehilangan gambar Allah, walaupun mungkin masih ada sisa-sisa, ya. Tetapi Allah mengerjakan suatu kebaikan, ya, untuk kebaikan kita, supaya gambaran Allah itu kembali dalam kehidupan kita, dengan Allah mengutus anaknya sendiri yang merupakan gambar daripada Allah Bapa itu sendiri. Sehingga dengan kita ini bisa melihat Tuhan Yesus, kita bisa melihat Bapa, kita bisa melihat gambar daripada Bapa. Dan kalau kita ini mengikuti teladannya, pasti kita ini akan dikembalikan memiliki gambar dan rupa Allah dalam kehidupan kita, dengan kita ini mengikuti teladan Tuhan Yesus anak Allah yang datang ke dunia, yang menyatakan Allah itu sendiri. Dan tentunya itu berkaitan dengan ayatnya yang ketika 39. Yang kita akan baca, maaf saudara, ayatnya yang ke-30 bukan 39.
Kalimat terakhir mengatakan di sini, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dipermuliakan. Inilah kerjaan baik daripada Allah, yaitu untuk kita ini juga dipermuliakan. Tentunya ini suatu kebaikan yang luar biasa, yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia siapapun, kecuali hanya melalui Allah yang turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Sehingga kalau kita ini dipermuliakan dan kita ini dibentuk kembali menjadi serupa dengan gambaran anaknya, kita ini juga mengenakan kemuliaan seperti kemuliaan yang ada pada Tuhan Yesus, anak tunggal Allah. Dan firman Tuhan dalam surat 1 Petrus di sana katakan bahwa kita ini ada pengharapan untuk mengenakan pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Walaupun itu adalah hak Tuhan, tetapi Tuhan yang baik, yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, itu juga Tuhan mau nyatakan bagi kita. Terpujilah Allah Bapa kita dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang melalui firman-Nya menyatakan bahwa Dia itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Segala hormat, puji syukur kami persembahkan ke hadapan Allah Bapa dalam surga dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah kami yang baik, yang kasih setianya tidak berkesudahan. Engkau yang baik, tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, kami ada pengharapan untuk menerima pekerjaan Tuhan yang baik, yang menolong dalam segala pergumulan yang kami hadapi di dunia ini. Baik doa kami dikabulkan, doa kami naik ke hadirat Bapa dalam surga, kami mendapatkan kemenangan, kami mendapatkan jalan keluar. Terlebih kami ada pengharapan untuk mengalami pekerjaan Allah yang baik, yang akan mengembalikan kami dibentuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dan kami ada pengharapan untuk menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga buat berkat firman Tuhan yang kami terima. Kami mohon kuasa Roh-Mu tetap bekerja dalam kehidupan kami, baik untuk kami bisa menerima firman Tuhan, untuk kami bisa mengingat firman Tuhan, untuk kami bisa memegang firman Tuhan, untuk kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kami tetap beridukan Roh-Mu bekerja menuliskan setiap firman dalam roh hati kami. Segala hormat, puji syukur kami persembahkan ke hadapan hadirat Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.